Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitria, Magister Pendidikan Agama Islam dengan NIM 19771034. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Dr. Samsusi Sulawati, dosen pengampu pengembangan media pembelajaran PAI yang sudah membimbing kami dan berbagi ilmunya. Dan tentunya kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak dan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, melainkan nanti saya ditemani oleh teman saya, yakni Mbak Ululuha Arif. Kami akan membahas tentang kecenderungan media pembelajaran interaktif. Nah, meliputi apa saja yang akan kami bahas, yakni yang pertama tentang apa itu media pembelajaran interaktif, yang kedua ada penerapan media pembelajaran interaktif, dan yang ketiga ada jenis-jenis media pembelajaran interaktif, dan yang keempat ada kelemahan dan kelebihan media pembelajaran interaktif. Nah, untuk itu nanti saya sendiri akan membahas bagian yang pertama tentang apa itu media pembelajaran interaktif dan penerapannya. Nah, yang kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun di bidang pendidikan. Nah, terkhusus di bidang pendidikan, kemajuan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan keefektifan dalam proses pembelajaran. Nah, sebab itu keberhasilan pendidikan itu tentunya tidak lepas dari peran seorang pendidik yang sudah membimbing dan membina anak didiknya. Nah, di sini bagian yang terpenting adalah bagaimana seorang pendidik itu merefleksikan cara mengajarnya agar lebih baik. Nah, dengan menggunakan media dan metode ini juga berpengaruh sekali terhadap peningkatan minat pembelajaran anak didik agar tidak mudah bosan. Nah, oleh karena itu keberhasilan seorang pendidik itu dalam proses pembelajaran harus didukung dengan adanya sebuah media pembelajaran, dan cara penyampaian materi itu harus semenarik mungkin. Nah, untuk itu hadirnya media di sini sangatlah penting bagi seorang pendidik, bahkan suatu keharusan yang harus digunakan oleh seorang pendidik. Namun, hadirnya media di sini bukanlah sebagai pengganti seorang pendidik ya, melainkan sebagai pelengkap dan fasilitas untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, pengertian media bahwa media itu adalah perantara, pengantar, jalur komunikasi, atau bahkan sarana berekspresi seorang pendidik. Nah, di sini ada beberapa pengertian media pembelajaran interaktif menurut beberapa tokoh, yakni yang pertama menurut Hamalik. Yakni yang pertama, ia mengemukakan bahwa media itu ada alat metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan lagi komunikasi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya media ini diharapkan mampu mengefektifkan proses pembelajaran antara guru dengan siswa. Nah, yang kedua menurut Wilkinson, bahwa media itu lahir dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan instruksional bersama-sama guru, buku teks, dan papan tulis. Nah, selanjutnya ada pengertian media menurut Santoso S. Hanjaya, bahwa media itu ada semua bentuk perantara yang dipakai oleh seorang pendidik dalam menyebarkan sebuah informasi. Nah, ini baik dari sisi media yang bersifat visual maupun media yang berbasis ICT atau audiovisual. Nah, selanjutnya ada pengertian media menurut Ahmad Rohani, bahwa media itu adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai sarana perantara dan sarana perantara atau alat untuk proses pembelajaran. Nah, jadi media itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan sebuah sarana perantara dan pengantar informasi kepada peserta didik. Nah, untuk itu perkembangan media pembelajaran di sini
juga dipengaruhi dengan perkembangan teknologi, seperti halnya sekarang munculnya perkembangan teknologi yang berbasis komputer. Nah, begitu munculnya perkembangan media yang berbasis ICT. Nah, yang tadinya media itu hanya bersifat satu arah, sekarang bisa multi arah, yang mana kita sebut dengan multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini dapat diartikan sebagai sarana teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana menampilkan teks atau grafik atau video dalam sebuah tampilan yang sudah terintegrasi. Nah, selain itu, multimedia yang berbasis komputer ini juga bisa dimanfaatkan untuk melatih keterampilan dan kemampuan anak didik. Nah, untuk itu, media pembelajaran interaktif ini adalah suatu sistem proses pembelajaran dengan menyajikan video rekaman dengan pengendalian komputer kepada peserta didik. Nah, di sini peserta didik tidak hanya melihat video dan gambarnya ataupun mendengarkan suaranya, tetapi peserta didik mampu memberikan respon balik atau respon aktif sehingga pembelajaran lebih efektif. Nah, itu tadi pembahasan tentang multimedia interaktif. Nah, selanjutnya ada penerapan media pembelajaran interaktif. Nah, di sini model pembelajaran PAI yang selama ini kita nilai atau bahkan masih banyak sekali di lapangan atau kita jumpai, model pembelajaran PAI ini masih bersifat konvensional. Maksudnya, model pembelajarannya itu baik dari sisi metode, materi, atau model pembelajarannya itu sudah lama. Nah, atau sistem penerapannya itu masih menggunakan satu arah, yakni guru mentransfer pengetahuannya saja dan peserta didik wajib mengikutinya, seperti halnya misalnya metode ceramah, terus hafalan, tanya jawab, dan lain-lain. Nah, untuk itu sebagai pendidik harus melakukan pembaharuan dalam proses mengajarnya dengan cara menggunakan media yang berbasis ICT ini. Dengan begitu mampu meningkatkan keefisien dalam proses pembelajaran, seperti yang dikatakan oleh Darwanto Sastro dalam hasil penelitiannya. Ia menyatakan bahwa hasil belajar mengajar dengan menggunakan media audiovisual itu ternyata lebih efisiensi dari 20% hingga 50%. Nah, di situ terbukti bahwa hadirnya media yang berbasis ICT ini mampu meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya ada Fuad Nasori dan Rahmi Diana Muharram itu menemukan beberapa faktor penting yang merupakan ciri kemampuan berpikir kreatif dari seorang pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran interaktif atau multimedia yang berbasis ICT ini. Nah, ciri-ciri tersebut adalah 1. Kelancaran berpikir, 2. Keluasan, dan yang ketiga ada elaborasi, dan yang keempat ada keaslian. Nah, di sini seorang pendidik harus memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, yang pertama kelancaran berpikir, yakni kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Nah, di sini kelancaran berpikir ini lebih menekankan kepada kuantitas daripada kualitasnya. Nah, untuk selanjutnya seorang guru itu harus memiliki keluasan dalam berpikir. Nah, kemampuan itu yakni kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide dan dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dan mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau media atau cara pemikiran. Nah, di sini guru harus mampu melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang bervariasi atau menggunakan media dalam pembelajarannya. Contohnya, seorang pendidik menggunakan PowerPoint dalam pembelajarannya. Nah, di situ seorang pendidik
atau seorang guru hanya menampilkan mana poin-poin yang terpenting yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, agar lebih menarik lagi, seorang guru bisa menampilkan atau menggunakan makromedia flash. Nah, dengan begitu bukan hanya tulisan-tulisannya saja yang akan ditampilkan, melainkan ada suara dan video yang terkait dengan materi tersebut. Nah, misalnya dalam pembelajaran iman kepada hari akhir. Nah, di situ peserta didik tidak hanya mengetahui pengetahuannya saja tentang hari akhir, melainkan mereka itu mampu menampilkan ilustrasi tentang kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, itu. Nah, selanjutnya tentang elaborasi. Apa itu elaborasi? Yakni kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail dari suatu objek atau gagasan sehingga menjadi lebih menarik lagi. Nah, contohnya di sini seorang pendidik harus mampu merubah gagasan itu menjadi lebih menarik lagi. Contohnya dalam masa pandemi seperti ini ya. Dalam masa pandemi seperti ini, guru bisa menggunakan mailing list dalam diskusi kelas. Nah, dengan begitu guru bisa membuat grup antar kelompok atau antar kelas. Nah, selain itu, guru juga bisa memberikan materi pertemuan selanjutnya, dan peserta didik pun bisa mendownload dimanapun mereka berada dan kapanpun, asalkan terjalin dengan jaringan internet. Selain itu, dengan menggunakan program tersebut bisa membuka ruang diskusi antar guru dan peserta didik, dan bisa membuka permasalahan yang dialami peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada keaslian. Keaslian ini adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang unik. Nah, jadi di sini seorang pendidik harus memiliki ciri-ciri tersebut. Contohnya juga seorang pendidik juga bisa menggunakan email dalam pengumpulan tugas. Nah, di situ kan coba kita bayangkan, kalau dulu biasanya pengumpulan tugas itu dengan buku atau dengan kertas. Nah, coba kita bayangkan kalau seorang pendidik itu mengajar di beberapa kelas, yakni ada 15 atau 20 kelas dalam satu hari. Tentunya coba bayangkan ada berapa ratus tumpukan buku atau kertas di atas meja. Nah, dengan begitu maka perlu adanya kekreatifan seorang guru, dan memanfaatkan media yang berbasis ICT ini harus dikembangkan oleh seorang pendidik. Nah, dengan begitu, dengan diterapkannya ciri-ciri tersebut, guru mampu mewujudkan pembelajaran PAI yang lebih baik lagi dan lebih efisien lagi. Nah, cukup sekian dari saya, itu tentang media pembelajaran interaktif dan bagaimana penerapan media pembelajaran interaktif itu dalam pendidikan agama Islam. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.